Motor besar identik dengan hobi. Berdimensi besar serta memiliki mesin bertenaga besar menjadi salah satu ciri khasnya. Tapi tahukah Anda bahwa motor besar tidak melulu memiliki desain yang monoton? Beberapa di antaranya memiliki bentuk dan jenis yang bisa disesuaikan dengan hobi para pengendaranya. Dalam event Jambore yang dilakukan oleh para pecinta motor besar dari salah satu brand motor asal Italia di kawasan Candi Prambanan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 4 Mei 2024, beragam jenis motor besar berkumpul di waktu dan lokasi yang sama. Kemeriahan acara Jambore yang diikuti oleh ratusan peserta ini tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI untuk kategori gathering motor besar satu merek dengan jenis terbanyak yang pernah dilakukan di Indonesia. Rekod sendiri adalah kepada satu jenis satu merek dengan jenis terbanyak. 8 jenis motor, 305 unit motor. Itu yang kita dapatkan dari MURI. Dan kali ini kita akan ulik tentang jenis-jenis motor besar yang ada, sekaligus bahas seperti apakah karakternya dan medan jalanan seperti apa yang cocok dari masing-masing moge ini. So let's check it out. Pertama, ada jenis motor Superbike. Dari desainnya, motor ini adalah yang paling sporty dan ready to race. Motor ini memiliki fairing di bagian depan yang menutupi hampir seluruh area mesin motor. Rider yang membawanya cenderung akan menunduk ketika menaikinya untuk mendapatkan aerodinamika yang sempurna. Kekurangan dari motor Superbike ini biasanya punya suhu yang lebih panas dan posisi berkendara rider yang lebih kaku untuk bermanuver di jalanan raya umum. Motor dengan fairing seperti ini sering dijadikan sebagai motor balap di sirkuit, seperti yang kita lihat di ajang balap World Superbike atau bahkan MotoGP. Yang kedua nih, ada motor berjenis Street Fighter. Motor ini sejatinya adalah motor Superbike yang ditelanjangi alias tanpa fairing. Semua komponen baik mesin, sasis, dan lain semuanya sama. Hanya saja, karena tidak ada fairing di area depan, motor ini seakan ingin memamerkan bagian mesin yang besar dan cenderung sedikit lebih adem suhunya, karena panas mesinnya langsung keluar begitu aja. Kelebihan motor ini adalah riding position yang lebih santai jika dibandingkan dengan Superbike. Jadi cocok nih buat rider yang mau punya motor bertenaga besar tapi bisa bermanuver lincah di jalan raya. Yang ketiga ada naked bike. Dari namanya emang begini dari sananya ya, dan nggak cuma buat satu merek aja. Namanya buat merujuk pada jenis sepeda motor yang menampilkan komponen dalam motor mulai dari mesin hingga sasisnya. Makanya disebut motor telanjang. Nah, naked bike ini biasanya cocok digunakan oleh kaum urban buat dijadikan sebagai transportasi harian yang ringan secara bobot karena nggak banyak terpasang bodi-bodi tambahan, nyaman secara posisi berkendara, dan mudah secara perawatan. Motor naked bike yang cocok dipakai di kawasan urban juga cocok loh dibawa buat touring jarak jauh dan tongkrongannya cukup gagah. Keempat, ada supermoto. Meski sama-sama menyandang kata super, tapi antara supermoto dan superbike punya perbedaan signifikan. Kalau superbike punya desain menunduk dan kaku, nah kalau supermoto diciptakan dengan gaya motocross yang bisa menghadapi halang rintang di jalanan yang gak rata, tapi juga bisa digunakan di jalan raya yang mulus. Posisi berkendaranya pun dibuat agar bisa memudahkan pengendaranya untuk bermanuver, karena bobotnya yang cenderung ringan dan berdimensi kecil sekaligus ramping. Ground clearance-nya pun tergolong tinggi agar bisa digunakan secara maksimal di jalanan yang memiliki rintangan. Kelima, ada motor cruiser. Sesuai namanya, motor ini digunakan untuk menjelajah jarak jauh di jalanan full aspal. Posisi berkendaranya diciptakan memang agak unik, yakni posisi stang kemudi lebih tinggi atau sejajar dengan bahu pengendara, tempat duduk lebih rendah, dan posisi kaki yang lebih selonjoran ke arah depan, bikin pengendara cenderung lebih rileks di perjalanan dan gak mudah lelah. Ban belakang juga biasanya punya ukuran lebih lebar untuk meningkatkan traksi roda ke aspal secara maksimal. Kekurangan motor ini bisa dirasakan pada saat memasuki tikungan yang terasa agak kaku, jadi harus ngejaga kecepatan dan angle motor dengan baik. Selanjutnya ada motor scrambler yang jadi jenis motor keenam yang akan kita ulas. Tren motor scrambler dimulai pada tahun 1960-an.
Motor scrambler sejatinya adalah motor jalan raya yang dimodifikasi dengan suspensi lebih jenjang, stang lebih lebar, dan juga roda yang diubah menggunakan ban dual purpose. Dulu, cara ini dilakukan sama pemotor untuk bisa melewati jalanan yang bervariasi nih, mulai dari aspal, berpasir, tanah, hingga lumpur sekalipun. Tren ini terus berkembang hingga sekarang dan tetap terus dipertahankan gaya klasiknya, seperti lampu utama yang berbentuk bulat, serta adanya sideback di area motor untuk membawa barang bawaan. Yang ketujuh, ada motor berjenis Adventurer atau Adventure. Yes, sesuai namanya, motor ini diperuntukkan bagi rider yang ingin melakukan petualangan dengan menggunakan sepeda motor. Memiliki dimensi besar dan tinggi, motor ini bisa digunakan dengan tenang melewati berbagai medan jalan, mulai dari jalan raya yang lurus sampai meliuk-liuk, jalanan berkontur tanah maupun juga kondisi jalan yang rusak. Posisi berkendaranya pun dibuat agar para rider tidak cepat mengalami kelelahan di perjalanan. Motor Adventurer juga biasanya dilengkapi dengan tersedianya kompartemen barang tambahan seperti sidebox dan juga top box. Tapi ada kekurangan dari penggunaan motor ini. Yang utamanya adalah bobot yang berat, sehingga harus diimbangi dengan kapasitas mesin dan juga tenaga yang besar, mulai dari 1000 sampai 1200 cc. Jadi motor ini cocok buat menjelajahi Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang punya beragam jenis lintasan. Yang terakhir adalah jenis rally off-road. Secara dimensi, motor ini mirip dengan motor Adventurer yang kita ulas sebelumnya, yakni punya postur tinggi dan bisa menyimpan banyak barang dengan menyematkan kompartemen tambahan di sisi kanan kiri motor. Hanya saja, motor ini punya kekhasan lain, yakni dibekali suspensi khusus dan roda yang dibalut ban off-road yang bisa melibas medan jalan yang sulit. Motor ini juga biasanya dilengkapi dengan sejumlah lampu tambahan untuk bisa memaksimalkan cahaya saat malam hari demi membantu visibilitas perjalanan. Buat yang hobi overland alias menjelajah ke pedalaman, motor model begini rasanya cocok banget ya. Itulah tadi 8 jenis motor besar dan juga peruntukannya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan ataupun hobi para ridernya. Semoga informasi tadi bisa kasih wawasan baru khususnya di bidang otomotif roda 2. Tetap jaga keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya saat berkendara.